Tawuran sengit antar warga terjadi Minggu pagi tadi di Jalan Basuki Rahmat, sekitar Malbasura, kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Aksi saling lempar batu dan petasan mewarnai keributan antar dua kelompok warga ini. Saat petugas kepolisian mendatangi lokasi tawuran, massa pun kocar-kacir berlarian. Petugas juga menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan warga. Namun sesaat kemudian massa kembali berkumpul. Petugas pun berjaga di antara dua kubu, mengantisipasi terjadinya keributan susulan. Warga setempat mengaku gerah dengan tawuran yang kerap terjadi karena mengganggu ketertiban, mengancam keselamatan, dan mengganggu lalu lintas. Kalau buat korban mah ada, cuman capek juga sudah berulang kali seperti ini sih. Arus kendaraan di Jalan Basuki Rahmat dari dan menuju arah Kampung Melayu pagi tadi sempat terganggu akibat tawuran ini. Hingga jelang siang petugas masih berjaga di lokasi tawuran. Minggu dini hari saat langit masih gelap, sekelompok remaja ini bergegas menuju Jalan Rangkas Bitung, Cikande dengan sepeda motor dan senjata tajam berbagai jenis. Sambil menggeber knalpot dan berteriak menantang musuhnya dari kelompok lain untuk tawuran, aksi remaja tanggung ini pun meresahkan warga. Warga yang kesal pun membubarkan aksi tawuran dan meringkus 5 orang remaja di bawah umur. Kelima remaja kemudian diserahkan ke pihak polisi untuk pembinaan dan proses lebih lanjut. Para remaja ini ternyata sudah janjian melalui media sosial untuk bertemu dan tawuran. Tawuran ternyata dijadikan para remaja ini untuk membuat konten yang akan disebarkan melalui akun media sosial milik mereka. Saat ini kelima pelaku yang masih di bawah umur masih dalam pemeriksaan di Polsek Rangkas Bitung. Namun karena masih di bawah umur, para pelaku akan diserahkan ke unit PPA Satreskrim Polres Lebak. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga baik-baik saja. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini dengan sarapan, kita update dulu yuk seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih bersih. Bersama saya Erlang Purbaya, inilah Cakrawala selengkapnya. Pemirsa, seorang guru SMP di Pemalang, Jawa Tengah menampar para siswanya. Diduga peristiwa itu terjadi akibat para siswa tidak mengikuti upacara bendera. Sebuah video yang memperlihatkan seorang guru SMP di Pemalang, Jawa Tengah menampar sejumlah siswanya viral di media sosial. Diketahui video guru menampar siswa ini terjadi di SMP Negeri 8 Pemalang, Jawa Tengah. Menurut informasi, kejadian ini karena sejumlah siswa tidak mengikuti upacara bendera pada hari Senin lalu. Polres Pemalang mengaku sudah menerima laporan mengenai adanya aksi guru yang menampar siswanya tersebut. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan sejumlah saksi. Video sejumlah siswi SMK di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara yang diduga tengah menggelar pesta narkoba jenis Sinte viral di media sosial. Inilah aksi sejumlah siswi pelajar SMK yang diduga tengah menghisap rokok Sinte atau rokok tembakau sintetis di salah satu rumah di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dalam video ini terlihat para pelajar secara bergiliran menghisap rokok Sinte. Ironisnya, tindakan yang tak patut dicontoh ini justru sengaja direkam hingga videonya viral di media sosial. Saat dikonfirmasi, kepala sekolah membenarkan jika salah satu pelaku merupakan pelajar di SMKN 1 Kota Kendari. Pihak sekolah akan segera melakukan koordinasi secara internal untuk memberikan sanksi kepada oknum siswi tersebut. Jadi ketika ada siswa yang membawa masuk kemudian terbukti menggunakan narkoba, itu nilainya 100. Tinggal nanti saya rapatkan dengan seluruh Dewan Guru, apakah siswa seperti ini masih layak untuk kita ajar di sekolah atau tetap berada di sekolah atau tidak lagi. Nah begini, kalau ini mereka tetap berada di sekolah, tidak menutup kemungkinan nanti
akan ada bahasa dari anak-anak, ternyata kalau begitu tidak dihukum juga, dari keluarga juga, dari sekolah. Jadi saya kira begini yang menjadi pertimbangan kami. Sementara itu, pihak kepolisian yang menerima laporan langsung memanggil 5 pelajar tersebut, termasuk orang tuanya. Dari keterangan salah satu siswi yang diperiksa polisi mengatakan tembakau sinte itu dibeli dari seseorang dengan harga Rp15.000 per lintingnya. Dari informasi sementara betul itu adalah sinte. Iya, hanya kan buktinya. Kita juga walaupun mereka mengaku kalau tidak ada hasil lab dari yang punya kompeten untuk mengeluarkan hasil itu, kami juga belum bisa memastikan itu adalah sinte. Pokoknya dapat dari mana? Dibeli di mana? Kalau setelah interogasi tadi. Info terakhir ada salah seorang perempuan yang jual ke mereka dengan harga Rp15.000 per linting. Saat ini, Sat Narkoba Polresta Kendari tengah memburu pemasok rokok sinte ke para siswi. Pemirsa, satu keluarga berboncengan sepeda motor ditabrak minibus di Jalan Trans Sulawesi, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Minibus menabrak motor dari arah belakang di kawasan Matrang. Kerasnya benturan mengakibatkan sang istri tewas di lokasi kejadian, sedangkan suami dan anak berusia 10 tahun dalam kondisi kritis. Kejadian bermula saat motor melaju dari arah Pangkep ke kota Parepare. Saat motor di lajur kanan hendak ke kiri, di belakangnya melaju minibus dengan kecepatan tinggi dan menabrak motor tersebut. Seluruh korban kemudian dibawa ke RSUD Pangkep. Diduga karena jalan licin usai diguyur hujan, kecelakaan beruntun yang melibatkan 2 pemotor dan 1 dam truk terjadi di Jalan Raya Magetan, Jawa Timur. Akibat kecelakaan ini, 2 pemotor luka-luka, sementara 1 lainnya tewas. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 kendaraan, yakni 2 sepeda motor dan 1 dam truk, terjadi di Jalan Raya Magetan, Kelurahan Tambran, Jawa Timur. Akibat kecelakaan ini, 3 pengendara sepeda motor terkapar di tengah jalan raya. Kedua korban langsung dilarikan ke RSU Saidiman akibat luka-luka. Sedangkan korban tewas langsung dibawa ke kamar mayat RSUD setempat guna dilakukan visum dan identifikasi. Kedua pelajar yang mengalami luka langsung dibawa ke UGD Dr. Saidiman Magetan. Sedangkan korban tewas langsung dibawa ke kamar mayat RSUD setempat guna dilakukan visum dan identifikasi. Hasil olah tempat kejadian perkara, kecelakaan ini diduga pengendara motor yang kurang hati-hati saat jalanan licin usai diguyur hujan. Korban tewas dalam tabrakan maut di Jalan Raya Kemangi, Kecamatan Bunga, Gresik, Jawa Timur, bertambah menjadi 5 orang. Kondisi supir bus pariwisata masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sedangkan 10 korban luka ringan telah dipulangkan ke rumah masing-masing. Bus pariwisata yang membawa 60 penziarah dari Lamongan menuju Gresik bertabrakan dengan dam truk. Pengemudi bus kehilangan konsentrasi sehingga bus oleng ke kanan melewati marka jalan. Selanjutnya bus menabrak sebuah dam truk yang datang dari arah berlawanan. Korban tewas dalam tabrakan maut antara bus pariwisata dan sebuah dam truk di Jalan Raya Kemangi, Kecamatan Bungah, Gresik, Jawa Timur bertambah menjadi 5 orang. 4 orang tewas di lokasi kecelakaan dan 1 meninggal dunia di Rumah Sakit Ibnu Sina, Gresik. Sementara itu, sopir bus bernama Mas Rukin masih menjalani perawatan di UGD Rumah Sakit Islam Mabarot Bunga. Menurut Kasat Lantas Polres Gresik, AKP Dery Fransdeska, dari hasil olah TKP, penyebab kecelakaan maut diduga karena sopir bus kurang konsentrasi saat berkemudi. Di TKP ini, di Desa Kemangi, Kecamatan Bunga ini, kemudian hilang konsentrasi, lalu kendaraan agak ke kanan sedikit, melebihi jalur tengah, kemudian bertabrakan dengan dam truk. Awal seperti itu, semalam untuk korban meninggal di TKP 4. Tadi pagi menyusul 1 meninggal dunia lagi setelah dilakukan perawatan. Tim Saber Pungli di Treskrimum Polda Sumatera Utara lakukan operasi tangkap tangan terhadap oknum komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah Padang Sidimpuan.
OTT dilakukan di salah satu kafe di Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Beginilah rekaman video amatir detik-detik penangkapan seorang oknum komisioner KPU Padang Sidempuan di salah satu kafe di kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Dalam rekaman video amatir tersebut terlihat tim Saber Pungli di Treskrimum Polda Sumatera Utara mengamankan oknum komisioner KPU Kota Padang Sidempuan berinisial PH beserta rekannya. Dari hasil OTT, petugas kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti. Selain itu, petugas juga mengamankan uang tunai sebesar 25 juta rupiah dari dalam tas. Ketua KPU Padang Sidempuan Tagor Dumora Lubis membenarkan penangkapan komisioner KPU oleh tim Saber Pungli Polda Sumut. Ya Dinda, ini kami juga mohon maaf, kami mengetahui info ataupun pemberitaan tersebut melalui kawan-kawan juga dari media yang terbit pagi tadi. Saya kaget kenapa bisa ini terjadi. Kami anggap ini sebagai musibah. Sehingga dengan demikian apa yang kami lakukan pada saat ini, kami sedang berupaya melakukan koordinasi dengan pihak Polres Padang Sidempuan, dan apa yang kami dapatkan informasi dari Polres Padang Sidempuan ternyata membenarkan, dan yang bersangkutan sedang di dalam pemeriksaan. Hingga saat ini, KPU Kota Padang Sidempuan masih menunggu hasil pemeriksaan tim Saber Pungli di Treskrimum Polda Sumatera Utara. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berjanji akan menerapkan sistem pendidikan yang maksimal sampai pelosok-pelosok desa. Sementara itu, cawapresnya Muhaimin Iskandar berjanji akan melakukan reformasi agraria untuk kaum petani. Kampanye Capres nomor urut 1 Anies Baswedan di lapangan Bukit Gelanggang, Dumai, Riau dihadiri ratusan warga. Sebagian besar di antara mereka adalah guru. Anies mengatakan ia telah belasan tahun memperjuangkan nasib para guru untuk menerapkan pendidikan yang setara dan maksimal ke berbagai pelosok. Anies berjanji meneruskan program Indonesia Belajar seperti yang pernah ia terapkan. Sementara itu, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menemui petani di Desa Tieng, Kecamatan Kejajar, Wonosobo, Jawa Tengah. Gus Imin mendapatkan aspirasi dari para petani, terutama permasalahan pupuk serta harga hasil panen yang tidak stabil. Gus Imin berjanji akan menjalankan reforma agraria agar petani bisa memperluas lahan pertanian. Calon Presiden Prabowo Subianto hadir dalam pidato politik Suara Muda Indonesia untuk Prabowo Gibran di Jakarta Sabtu kemarin. Sementara sang cawapres Gibran Rakabuming Raka menghadiri peringatan HUT Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di Gor Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur pada Minggu siang. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri acara Suara Muda Indonesia yang digelar di Senayan, Jakarta Sabtu kemarin. Dalam acara ini, Prabowo turut ditemani sang cawapres Gibran Rakabuming Raka. Kedatangan keduanya disambut meriah oleh para relawan. Sejumlah tokoh pun nampak hadir seperti Emil Dardak, Erick Thohir, hingga Maruara Sirait. Dalam pidatonya, Prabowo optimistis akan menang satu putaran. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menghadiri peringatan HUT Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di Gor Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Gibran sempat menyinggung soal masalah upah kerja, keselamatan kerja, dan pendidikan anak buruh saat menyampaikan sambutan. Dalam acara ini hadir pula Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan sejumlah pengurus partai pengusung Prabowo Gibran. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD menyapa masyarakat di Sumatera Utara. Salah satu kegiatan Ganjar dan Mahfud adalah menghadiri hajatan rakyat yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Kabupaten Deli Serdang. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD melakukan sejumlah kegiatan kampanye di Sumatera Utara. Setelah menyapa nelayan di kawasan Belawan, Kota Medan, Ganjar Pranowo menghadiri acara hajatan rakyat yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Kabupaten Deli Serdang. Sejumlah tokoh PDI Perjuangan terlihat hadir mendampingi Ganjar, di antaranya Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat dan Yasona Lauli. Dalam orasinya, Ganjar Pranowo berharap para pemilih bisa bebas memilih tanpa rasa takut.
Dari Kabupaten Deli Serdang, Ganjar kembali ke Kota Medan untuk bertemu para pendukungnya pada hajatan rakyat di Istana Maimun. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD menghadiri kampanye akbar di lapangan perumahan Meranti Land, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Ribuan kader dan simpatisan dari sejumlah partai pengusung seperti PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura, dan Partai Perindo datang dari berbagai daerah seperti Kota Pematang Siantar dan Simalungun. Di hadapan ribuan orang, Mahfud MD bicara soal lapangan pekerjaan. Ia berjanji bersama Ganjar Pranowo akan menciptakan 17 juta lapangan pekerjaan baru bila terpilih. Gunung Merapi yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta kembali meluncurkan awan panas guguran pada Minggu siang. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPTKG Yogyakarta mengimbau masyarakat menjauhi daerah potensi bahaya yang sudah direkomendasikan. Inilah detik-detik video awan panas guguran yang meluncur pukul 13.11 waktu Indonesia Barat. Jarak luncur awan panas mencapai 1,5 km mengarah barat daya atau Kali Bebeng. Dari pantauan BPPTKG Yogyakarta, awan panas guguran berdurasi 143,84 detik dengan amplitudo 21 mm. Secara visual, Gunung Merapi tampak dari pos pengamatan Babadan dan arah angin ke timur. BPPTKG Yogyakarta menghimbau masyarakat menjauhi daerah bahaya yang sudah direkomendasikan. Potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan barat daya, meliputi Sungai Boyong sejauh 5 km, dan Sungai Bedok, Kerasak, dan Bebeng sejauh maksimal 7 km. Pada sektor tenggara meliputi Sungai Woro sejauh 3 km dan Sungai Gendol sejauh 5 km. Sedangkan lontaran material bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak. Hujan lebat sejak dini hari, Sungai Air Betung, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan meluap. Meluapnya sungai mengakibatkan 4 rumah yang berada di bantaran sungai rusak parah. Sejumlah pohon pun ikut terbawa arus hingga menyebabkan akses jalan jembatan tertutup. Banjir yang melanda Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan disebabkan oleh tingginya intensitas hujan, serta air kiriman dari Gunung Dempo sehingga menyebabkan Sungai Air Betung yang berada di Kecamatan Pagar Alam Utara tidak dapat menampung air kiriman hingga meluap. Dampak dari banjir tersebut mengakibatkan 4 rumah yang berada di bantaran sungai rusak serta 2 unit sepeda motor terseret arus. Selain itu, sejumlah pohon ikut terbawa arus. Pohon yang tersangkut di jembatan menyebabkan sulitnya warga untuk melintas. Petugas gabungan baik warga, pemerintah setempat dibantu TNI Polri yang tiba di lokasi, segera berusaha melakukan upaya evakuasi pohon-pohon yang menutup jembatan dan menyedat aliran air. Tiupan angin kencang yang menyertai hujan deras terjadi di sejumlah daerah di tanah air. Di Tasikmalaya, Jawa Barat, sebuah pohon trembesi roboh menimpa mobil dan gerobak dagangan. Sementara di Jambi, hujan deras membuat Sungai Batang Tebo meluap hingga merendam 4 desa. Puluhan rumah dan warung milik warga di Jeruk Legi, Cilacap, Jawa Tengah rusak akibat diterjang angin puting beliung. Angin puting beliung ini memporak-porandakan puluhan warung dan merusak rumah warga. Kerusakan rata-rata terjadi di bagian atap rumah karena tersapu angin. Bukan hanya itu, angin kencang ini merobohkan pohon besar yang ada di sekitar rumah warga. Dari data BPBD Cilacap, ada 55 rumah warga yang rusak akibat terjangan angin puting beliung. 4 diantaranya tertimpa pohon. Petugas masih melakukan evakuasi terhadap pohon tumbang penimpa rumah serta melakukan pendataan. Hujan deras disertai angin kencang terjadi di wilayah Tasikmalaya, Jawa Barat. Dalam kejadian ini, sebuah pohon trembesi tumbang menimpa mobil, gerobak, dan becak. Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya langsung melakukan pertolongan kepada korban dan mengevakuasi ranting serta dahan pohon yang menutup jalan. Akibat tertimpa pohon tumbang, seorang pengayuh becak mengalami luka dan becaknya rusak parah.
Akibat hujan deras membuat Sungai Batang Tebo meluap dan merendam 4 desa di Kecamatan Limbur, Lubuk, Mengkuang, Kabupaten Bungo, Jambi terendam banjir. Derasnya arus membuat 2 jembatan penghubung antar desa putus karena tak kuat menahan derasnya arus sungai. Sementara warga di bantaran Sungai Batang Tebo terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Akibat bencana ini, 4 desa di Kecamatan Limbur, Lubuk, Mengkuang terisolir. Assalamualaikum. Hujan deras yang mengguyur wilayah Blok Pon, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mengakibatkan tembok penahan tanah longsor dan menerjang tembok rumah warga. Orang-orang pada nonton banyak banget ya gadi. Penghuni rumah yang merupakan lansia panik dan ketakutan melihat material tanah menjebol tembok rumahnya. Longsor terjadi akibat tembok penahan tanah yang lapuk dan tak kuat menahan curah hujan yang tinggi. Warga pun bergotong royong membersihkan material tanah di rumah korban. Saat ini pihak pemerintah desa masih melakukan koordinasi untuk memperbaiki permanen tembok penahan tanah yang longsor. Petugas Damkar Jakarta Selatan mengevakuasi jasad seorang pria di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu sore kemarin. Sebelumnya, pria ditemukan tewas ini tengah membersihkan air di dalam toren yang berada di lantai 2 rumah warga. Seorang pria bernama Agus berusia 36 tahun ditemukan tewas saat menguras air dalam toren rumah warga di Jalan Haji Saidi 3, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu sore kemarin. Petugas Damkar Sektor Cipete Selatan mendapati laporan oleh petugas ambulans adanya pria tewas yang berada di lantai 2 rumah warga dan langsung mendatangi ke lokasi untuk dilakukan evakuasi ke lantai dasar. Sebanyak 6 personel petugas Damkar langsung melakukan evakuasi dari dalam toren lalu masukkan ke kantong jenazah. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di bagian tubuhnya, diduga tewasnya Agus ini tersetrum akibat korsleting listrik. Ya, kemungkinan besar itu dugaan awal itu dari korsleting listrik, mungkin dari radarnya atau otomatis dari toren tersebut, karena toren tersebut memakai dari stainless. Selanjutnya, guna upaya otopsi dan juga penyelidikan, petugas kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan membawa jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Seorang warga Kabupaten Bandung, Jawa Barat diciduk petugas unit reskrim Polsekta Bojong Loa Karel. Setelah sebelumnya tertangkap kamera pengawas melakukan aksi penjamretan ponsel milik seorang warga. Unit reskrim Polsekta Bojong Loa Kaler, Bandung, Jawa Barat menangkap pelaku penjamretan di kawasan Jalan Kopo, Kelurahan Sukaasih, Kota Bandung. Pelaku juga nekat melakukan aksi penjamretan ponsel untuk membayar utang pinjaman online atau pinjol dan keperluan sehari-hari. Akibat perbuatannya, pelaku saat ini ditahan di sel tahanan Polsek Bojong Loa Kaler. Pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Seorang WNA memukul satpam hotel di Bali. Selengkapnya sesaat lagi, tetap di Cakrawala. Kembali lagi di Cakrawala. Warga negara asing asal Amerika Serikat, pelaku penganiayaan satpam villa di Desa Kemenuh Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali, akhirnya berhasil ditangkap petugas kepolisian Polres Gianyar. Pada saat diamankan, WNA tersebut sempat melakukan perlawanan dan memukul petugas. Michael Zachary Olsen, pria usia 28 tahun berkewarganegaraan Amerika Serikat, pelaku penganiayaan terhadap satpam villa di kawasan Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali ini akhirnya berhasil dibekuk petugas kepolisian Polres Gianyar. Pelaku terlacak menginap di sebuah hotel di kawasan Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali. Proses penangkapan pelaku tidak berjalan mulus. Pacar pelaku sempat mengelabui petugas dengan mengatakan pelaku tidak menginap di kamar hotel tersebut. Pelaku juga sempat melakukan perlawanan dan memukul anggota polisi yang melakukan penangkapan. Bahkan Kasat Reskrim Polres Gianyar, AKP M. Gananta, sempat dipukul oleh pelaku. Nah, pada saat dicek ke kamarnya, dari lantai 3 sempat lompat ke lantai 2 sehingga dikejar dan pelaku berhasil diamankan oleh tim Osnal di Nusa Dua. Nah, dari Nusa Dua kemudian langsung dibawa ke Polres Gianyar.
Pelaku saat ini telah diamankan di Satreskrim Polres Gianyar. Polres Gianyar juga akan berkoordinasi dengan Konsulat Amerika Serikat untuk mendampingi pelaku saat menjalani pemeriksaan. Kurang dari 24 jam, unit Reskrim Polsek Cakung, Jakarta Timur meringkus 5 pelaku spesialis bajing loncat yang menggasak muatan besi dari truk yang melaju di tengah kepadatan arus lalu lintas. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Elang Purbaya pamit undur diri. Selamat beraktivitas, tetap semangat, dan wassalamualaikum. Dari rekaman video amatir, nampak 5 pelaku spesialis bajing loncat membagi tugas saat melancarkan aksinya di Jalan Raya Bekasi, kilometer 21, Cakung, Jakarta Timur. Meski ramai pengendara, para pelaku tak segan menggasak muatan besi dari sebuah truk. Polisi yang mendapat informasi langsung melakukan penyelidikan. Hasilnya, kurang dari 24 jam, 5 pelaku langsung diringkus oleh unit Reskrim Polsek Cakung di sekitar lokasi kejadian. Kepada petugas, para pelaku mengaku sudah melancarkan aksinya sebanyak 3 kali dalam waktu 1 bulan terakhir. Mereka memanfaatkan truk yang melaju lambat saat terjadinya kepadatan arus lalu lintas. Pelaku mengatakan besi-besi yang digasak langsung dijual ke penadah seharga ratusan ribu rupiah. Mereka ini bekerja secara bersama-sama komplotan mereka berempat, dan mereka sudah melakukan aksinya selama 1 bulan terakhir ini sebanyak 3 kali. Di lokasi yang sama? Di lokasi yang sama. Polisi juga mengimbau bagi para korban yang merasa dirugikan atas aksi kelima pelaku tersebut agar melapor ke petugas kepolisian sektor Cakung, Jakarta Timur.